Halo, selamat pagi. Saat ini perkenalkan nama saya Iputu Arya Panji Wicasana. Saya akan menyampaikan tugas AFL 3 dari mata kuliah Entrepreneurial Project 2, yaitu penerapan Blue Ocean Strategi pada proyek saya, yaitu Citra Garden BMW. Nah, saat ini izinkan saya menjelaskan tentang proyek kami. Proyek kami Citra Garden BMW memiliki kompetitor 3 di daerah Cilegon dan di daerah Serang. Yang pertama adalah Cilegon Park. Ini yang merupakan kompetitor head to head kami langsung di daerah Cilegon. Kemudian ada Citraland Puri Serang dan ada Seon Serang. Ini merupakan dua kompetitor head to head yang sejenis dengan kami, namun di daerah yang berbeda atau bersebelahan, yaitu di daerah Serang tepatnya. Nah, untuk kompetitor ini, segmen konsumennya dari Cilegon Park adalah menengah hingga menengah atas. Ya, dan Cilegon Park juga memiliki fasilitas klaster sederhana, taman kecil, lapangan terbuka, sistem keamanan 24 jam. Akses jalannya agak kecil dan tidak direct ke tol. Kemudian untuk Citraland Puri Serang, ini customer segmennya adalah menengah ke atas dan mostly adalah orang profesional, ASN, dan investor lokal. Kemudian untuk fasilitasnya adalah memiliki taman tematik, clubhouse, jalannya cukup lebar dan kawasan tertata dengan baik. Kemudian memiliki keamanan klaster 24 jam dan akses menuju ke kota Serang serta jalan utama dari kota Serang, gitu ya. Kemudian untuk Seon Serang, segmen konsumennya adalah menengah bawah hingga menengah atau konsumen urban modern buyer. Fasilitasnya adalah clubhouse, modern minimalis, kemudian mereka juga memiliki area komersial yang cukup kecil, kemudian ada sistem keamanan 24 jam. Sedangkan untuk proyek kami, Citra Garden BMW, kami segmen konsumennya adalah profesional yang bekerja di industri atau pabrik gitu ya, kemudian keluarga mapan, investor, expatriate. Dan fasilitas yang kami miliki adalah one gate system plus CCTV. Kemudian kami juga ada ruang terbuka hijau, dan ini kami jadikan taman komunitas. Kemudian kami juga ada punya masjid raya di kawasan kami, kemudian ada jalur pedestrian, ada area komersial juga, ada ruko, ada minimarket, kemudian ada juga akses kami dekat dengan tol dan pelabuhan. Kemudian untuk Blue Ocean Strategy Implementation kali ini kita bagi jadi 3 fase. Yang phase 1 itu berbicara tentang strategi canvas. Tujuannya adalah to capture current competitive condition and competitors profiles. Yang fase kedua atau phase 2 adalah ERRC grid, di mana tujuannya adalah to simultaneously eliminate reduce race dan create key competing factors to achieve value innovation. Lalu yang terakhir adalah phase 3, yaitu 6 paths of framework, di mana tujuannya adalah to explore paths to construct industry boundaries. Nah, kita masuk ke fase yang pertama. Fase yang pertama, kita berbicara tentang strategi canvas dari Citra Garden BMW dengan kompetitor-kompetitornya. Nah, strategi canvas dari Citra Garden BMW adalah faktor-faktor aspeknya yang kami lihat adalah pertama lokasi, bangunan, fasilitas, harga, brand image, potensi investasi, kenyamanan, kebersihan, green development, modern, dan yang terakhir adalah service to customer atau keramahan dari staffnya. Nah, untuk pada grafik di atas itu Citra Garden BMW merupakan warna hijau, kemudian Citraland Puri Serang yang warna merah, kemudian Seon Serang yang warna ungu, dan Cilegon Park itu yang warna biru. Nah, untuk lokasi, bangunan, fasilitas itu Citra Garden BMW memang yang paling tinggi di antara kompetitornya. Kemudian untuk dari sisi harga, Citra Garden BMW memang sedikit lebih mahal sehingga kami taruh di angka 7. Nah, ini head to head dengan Cilegon Park. Cilegon Park juga harga mirip-mirip dengan kami. Yang paling bagus untuk dari sisi harga adalah Seon Serang, karena memang harganya cukup affordable. Nah, dari sisi brand image tentu saja memang Citraland Puri Serang dan Citra Garden BMW yang paling tinggi, karena kami merupakan satu grup, yaitu grup Ciputra. Jadi di daerah Cilegon dan Serang tidak ada lagi developer nasional. Dan dari sisi yang paling penting yang kami lihat dari aspek berikutnya adalah dari sisi keramahan staff atau service to customer dari tim sales kami. Nah, untuk keramahan dari apa yang kami dapatkan dari konsumen, menurut konsumen adalah
kami dan Citraland Perseroan cukup baik dibanding dua kompetitor. Namun memang Citra Garden BMW lebih profesional, groomingnya juga lebih bagus, dan kami juga punya kami punya salam sapa senyum sebagai SOP kami setiap kali ketemu dengan konsumen. Nah, ini yang membuat konsumen memang lebih nyaman di tempat kami. Lalu berikutnya kita masuk ke phase 2, yaitu value innovation, dan berbicara tentang ERRC, yaitu eliminate, reduce, raise, dan create new elements. Nah, untuk eliminate itu yaitu menghapus elemen yang tidak memberi nilai lebih atau membebani biaya. Nah, dari hal ini, elemen yang perlu dihapus dari Citra Garden BMW adalah yang pertama, brosur, cetak, dan billboard besar. Ini perlu dialihkan ke digital marketing ke depannya, seperti dengan yang pertama di brosur interaktif, katalog digital, kemudian Instagram Ads, kemudian TikTok, dan virtual tour yang terakhir. Jadi ke depan menurut saya billboard dapat dikurangi, brosur cetak dapat dihilangkan. Kemudian dari sisi proses booking. Nah, proses booking di tempat kami masih cukup manual menggunakan VA, dan ke depan rasanya konsumen bisa langsung beli menggunakan implementasi e-booking via WhatsApp dan situs resmi. Jadi semuanya by digital, tidak lagi akan terjadi konsumen tertipu lah oleh sales yang nakal gitu ya. Kemudian elemen berikutnya adalah fasilitas yang tidak dipakai seperti lapangan olahraga kosong itu dapat diperbaiki atau dapat dihilangkan dengan membuat atau mengubah menjadi area komunitas dengan membuat taman edukatif atau ruang UKM. Nah, hal ini biasanya kenapa sih fasilitasnya bisa kosong? Karena tidak sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Misalnya yang dibutuhkan adalah lapangan bulu tangkis, yang dibuat adalah lapangan tenis. Nah, seperti itu yang mungkin perlu dimanfaatkan gitu ya. Kemudian penggunaan AC konvensional tanpa efisiensi energi. Nah, ini juga kita perlu eliminate, dan saran inovasinya adalah menyediakan opsi unit dengan AC inverter yang hemat energi atau menggunakan ventilasi silang alami. Berikutnya untuk reduce, yaitu mengurangi elemen yang terlalu mahal atau kurang efisien. Nah, dalam hal ini adalah elemennya yang pertama ruko atau rumah yang kosong dan tidak produktif. Kami sarankan untuk ke depan membatasi pembangunan ruko rumah sesuai dengan kebutuhan penjualan. Jadi dijual dulu, baru kemudian kita bangun. Sehingga hal ini membuat lebih efisien lagi, tidak ada lagi rumah ready stock terlalu banyak. Kemudian yang direduce lagi adalah spesifikasi berlebihan seperti material import dan fasad yang cukup rumit maksud saya. Nah, hal ini menyebabkan meningkatnya harga jual tanpa memberi nilai yang nyata bagi pembeli. Jadi konsumen tidak terlalu mengapresiasi. Nah, sarannya adalah gunakan material yang lebih local, harga lebih rendah. Kemudian desainnya lebih dibuat modern tapi minimalis. Nah, kemudian ruko atau rumah unit stock itu terlalu banyak, dan ke depan kita akan menerapkan sistem pre-order rumah untuk meminimasi biaya idle stock. Lalu elemen berikutnya adalah ketergantungan pada open house fisik. Nah, ini yang paling sering terjadi di proyek kami. Kami perlu mengurangi ke depannya, kita akan menggunakan virtual tour 360 derajat untuk membuat impresi bagaimana sih lokasi kita. Kemudian kita juga membuat video walkthrough unit, jadi kita akan buat konten-konten supaya orang datang itu hanya tinggal negosiasi harga. Kemudian kita juga bikin open house, mungkin dapat dilihat, kita bisa bikin open house menggunakan sistem online. Jadi tidak lagi harus ketergantungan open house fisik. Nah, berikutnya dari poin berikutnya itu raise, yang harus ditingkatkan elemen-elemen yang memberi nilai lebih bagi pembeli. Nah, elemen pertama adalah sistem keamanan. Nah, ini perlu ditingkatkan. Kami menyarankan untuk menambah CCTV, membuat panic button, kemudian membuat pagar perimeter, dan kontrol akses digital kepada konsumen. Lalu berikutnya adalah proses administrasi yang terlalu panjang dan birokratis. Ini harus ditingkatkan dengan mempercepat sistem digital document upload dan e-signature, dan integrasi dengan bank rekanan. Kemudian elemen berikutnya adalah layanan pasca pembelian. Jadi kita harus menambah layanan dengan home maintenance 1 tahun,
dan layanan keluhan online. Nah, ini kita sedang develop namanya Ciputra Hub, di mana konsumen tinggal langsung komplain ada di situ, mau ada daftar renovasi ada di situ, dan ini yang perlu ditingkatkan segera. Kemudian kualitas fasilitas umum dan fasilitas keluarga. Ini perlu diperbanyak, fasilitas ramah anaknya, ruang terbuka hijaunya, taman bermain tematiknya, jalur jogging diperbaiki, dan ada juga musola modern di setiap cluster, dan terakhir clubhouse yang multifungsi. Lalu berikutnya adalah sistem informasi proyek yang transparan. Nah, ini juga yang perlu ditingkatkan, yaitu membuat dashboard pelacakan progres pembangunan di website atau aplikasi. Nah, dalam hal ini kami sedang develop di Ciputra Hub. Berikutnya, create new elements, di mana kami menciptakan elemen baru yang belum ditawarkan oleh pesaing lokal atau pesaing lainnya. Nah, elemen pertama adalah konsep rumah sehat yang fleksibel. Ini yang mungkin baru pertama sedang kami develop juga. Kita buat rumah dengan layout khusus untuk post-COVID houses design. Jadi rumahnya memiliki ruang WFH, ventilasi silang kamar mandi depan, dan ada UV box juga. Jadi rumahnya sangat bagus dan sangat hygiene friendly. Kemudian smart affordable home, ini juga yang sedang kami develop, yaitu kami menambahkan smart door lock di setiap rumah yang kami jual saat ini. Sensor lampu juga sudah otomatis, dan ada opsi untuk rumah-rumah 2 lantai digunakan panel surya. Nah, kemudian berikutnya adalah zona interaktif komunitas dan aplikasi penghuni. Nah, aplikasi ini sebenarnya ada di Ciputra Hub tadi. Nah, ini yang kita sedang buat, yaitu aplikasi untuk laporan, pembayaran iuran, info warga, kemudian request untuk membangun ruang komunitas terbuka, taman tematik, atau ada co-working space. Nah, ini bisa disampaikan dalam aplikasi Ciputra Hub tersebut. Kemudian elemen berikutnya adalah tenan komunitas lokal. Jadi kami ke depan akan menggandeng beberapa UMKM untuk membuat acara di lokasi kami, sehingga makin banyak tenan-tenan UMKM lokal yang kami gandeng, dan itu menaikkan engagement kami terhadap masyarakat lokal. Nah, berikut di bawah adalah foto dari tipe rumah Azolla yang kita bahas dengan konsep rumah sehat dan fleksibel. Layoutnya kita taruh sengaja di depan kamar mandinya, sehingga orang masuk langsung ketemu dengan kamar mandi, dan supaya langsung bebersih dulu sebelum masuk ke rumah. Nah, berikutnya fase ketiga adalah tentang 6 Paths Framework, di mana tujuan ini ada 6 poin atau 6 langkah yang ada. Yang pertama adalah across alternative industry, yang kedua across strategic groups, ketiga adalah across buyer groups, across complementary scope of products and service, berikutnya ada across functional emotional orientation, dan terakhir adalah across time. Nah, ini dari Red Ocean akan beralih ke Blue Ocean jika menerapkan 6 hal ini. Nah, dalam konteks perusahaan kami menerapkan 3, namun sebelumnya saya izin menjelaskan tentang overview project kami, bahwa Citra Garden BMW saat ini merupakan kawasan perumahan eksklusif dengan fasilitas terlengkap di area Serang dan Cilegon. Nah, konsep dari kawasan hunian Citra Garden BMW ini sendiri adalah mengusung konsep eco-culture, sehingga memberikan pengalaman hunian yang hijau, asri, nyaman, dan kita juga memiliki komitmen untuk senantiasa memberikan hunian dengan mutu dan kualitas bangunan yang baik di daerah kota Serang dan Cilegon. So, kita kembali ke 6 Pathways. Kami menerapkan 3. Saya melihat ada 3 hal yang kami terapkan. Yang pertama adalah across complementary scope of product and service, di mana saat ini kami menerapkan manajemen sewa properti. Jadi kami melalui tim estate membuat layanan titip sewa yang dihandle oleh Departemen Asset Management. Hal ini bertujuan sebagai bisnis model baru bagi manajemen Citra Garden BMW, dan dapat mendatangkan other income atau other revenue bagi perusahaan. Dan saat ini dari 1.344 unit yang sudah diserah terimakan, ada 135 yang sudah disewakan secara organik kepada ekspatriat yang bekerja di berbagai perusahaan di kawasan industri di daerah Cilegon. Nah, hal ini menurut saya menjadi potensi yang baik jika dimanage oleh tim estate management, dan kami juga menggandeng salah satu agent yang memang mereka punya akses langsung ke daerah kawasan industri tersebut. Oke. Berikutnya yang akan diterapkan adalah across buyer groups, pathways yang berikutnya, yaitu kami akan menyediakan layanan shuttle service. Dari yang pertama tadi kita siapkan titip sewa, sehingga para ekspatriat, para orang yang kerja di kawasan industri tinggal tempat kami. Yang kedua, kami sediakan juga layanan shuttle service-nya. Jadi ini berkesinambungan. Dari layanan shuttle service tersebut akan mengantarkan mereka dari rumah
dari Citra Garden BMW menuju ke kantor atau ke kawasan industri, dan ini sudah ada jamnya. Jadi mereka tidak perlu lagi harus naik mobil, sehingga hal ini menjadi layanan transportasi yang memudahkan warga untuk sampai ke tempat kerjanya. Dan harapan kami dengan adanya layanan shuttle service ini dapat membuat mobilitas warga Citra Garden BMW lebih mudah. Oke. Nah, yang ketiga adalah across functional emotional orientation. Nah, ini dari fungsional menjadi emosional. Dari tadi kita sudah membuat titip sewa, menguntungkan investor kami, memudahkan juga orang yang kerja di daerah kawasan industri dengan konsep rumah yang nyaman, fasilitas yang lengkap, kemudian ada juga disediakan shuttle service menuju kawasan kantor, sehingga produk yang kami jual bukan hanya sekedar perumahan, bukan hanya sekedar menjual rumah, dari fungsional menuju emosional. Nah, saat ini seperti yang saya bilang bahwa kita merupakan rumah dengan konsep yang baik dan menjadi pusat kebahagiaan keluarga dan tempat untuk tumbuh kembang anak, sehingga membuat Citra Garden BMW menjadi kawasan yang terbaik dengan tagline nyaman di sini. Kami sudah memiliki hunian dengan kawasan yang lengkap, kami punya service yang baik, dan kebanyakan ekspatriat tinggal di tempat kita. Nah, dari 6 pathways framework yang tadi kami gunakan 3, dan itu saja dari saya. Saya Putu Arya Panji Wicasana mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Thank you.